Oneness atau Jo menentang ajaran Katolik, Ortodoks, dan Protestan. Sudah bisa dibaca, kalau mau screenshot silakan screenshot. Oneness, Pentecostalism, and the Trinity. Kita melihat ini oneness ini. Sejarahnya kapan? Sejak kapan oneness ini ada? Sejak kapan? Ya, kita akan melihat ini adalah oneness. Oke? Kita buka, kita baca sama-sama. Inilah ajaran oneness, ya. Memahami oneness, Pentecostalism, bukan Pantekosta ya, Pantekosta Tritunggal. Memahami oneness, Pentecostalism. Ajaran Pentecostalism, keesaan oneness, Pentecostalism, dimulai dengan keyakinan bahwa doktrin Kristen Ortodoks tentang Trinitas pada dasarnya tidak sesuai dengan iman bahwa hanya ada satu Allah. Oleh karena itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam pandangan ini tidak dapat menjadi pribadi-pribadi nyata. Berbeda dan setara dalam kealahan yang kekal. Tetapi hanya peran-peran yang berbeda yang diemban oleh suatu pribadi ilahi. Untuk sementara waktu, George A. Boyd dalam bukunya selanjutnya, perhatikan di sini. Karya ini juga mewakili urgensi yang lebih pribadi. Karena itu adalah hasil dari pergumulan saya sendiri dengan teologi gerakan oneness selama 16 tahun terakhir. Dalam pandangan kami, hanya kami sendiri yang mengenal satu-satunya Allah yang benar. Hanya kami yang tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Hanya kami sendiri yang dibaptis dengan benar. Hanya kami sendiri yang hidup layak di hadapan Tuhan. Hanya kami sendiri yang diselamatkan. Ini pandangan oneness. Gerakan keagamaan yang muncul pada tahun berapa, Bu Inef? Oneness ini? Mikana ada orang ini? Iya. Mikana. Baru ya? Baru ya? Teman-teman baru lihat baru ya oneness ya? Iya, betul. Betul. Nah, ini mereka nih. Gerakan keamanan yang muncul pada tahun 1914 di dalam aliran Assemblies of God atau AG pada kebangkitan Pantekosta Amerika awal yang menentang doktrin, kenapa ini, komputer ini lambat, menentang doktrin Tritunggal tradisional dan praktek pembaptisan dengan pandangan modalistik tentang Allah. Doktrin nama Yesus yang desakan untuk melakukan pembaptisan ulang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan, gereja ini mengambil bentuk organisasi. Perhatikan, gereja ini mengambil bentuk organisasi pada tahun 1917 sebagai akibat dari pengusiran dari AG. Awalnya disebut New Issue atau Jesus Only. Pada tahun 1930, sebutan dari gerakan ini adalah nama Yesus, kerasulan atau kesan Pentakosta atau OP. Sepanjang sejarah, gereja terkadang menghadapi pandangan-pandangan yang mirip dengan kepercayaan oneness. Pada gereja mula-mula, pandangan ini dikenal dengan berbagai nama seperti Sabelisme, Monarkisme, Modalistik, atau Patripassanisme. Di masa lalu, pandangan-pandangan ini selalu ditolak oleh gereja Ortodoks. Perhatikan, sudah ditolak oleh gereja-gereja purba ini.
sebagai ajaran sesat yang berbahaya. Hati-hati ya, ajaran Mikana itu bahaya ya. Ini bukan Pak Bom Bom yang bilang, oke? Sebelum Mikana lahir dalam kandungan, Pak Bom Bom sudah lebih duluan lahir. Keluarnya oneness, Pentecostalism dari Assembly of God, Sidang Jemaat Allah pada tahun 1914 adalah suatu perpecahan dalam gerakan Pentakosta dari aliran Azusa Street 1905, 1919. Ingat, hati-hati, bukan gereja Pentakosta ya. Gereja Pentakosta kita dari gereja GPDI, mereka Tritunggal. Kalau Mikana mereka punya rombongan, bukan Tritunggal. Mereka tidak punya gereja, oke? Jangan salah paham ya. Di mata mereka, denominasi Trinitarian adalah ladang misi. Seorang pendeta bahkan melaporkan bahwa dalam serangkaian kebaktian, kebangunan rohani, di mana-mana banyak orang yang datang untuk menanggapi pesan penginjilan pada para penganut oneness. Justru berpura-pura menjadi apa? Justru pura-pura menjadi penasihat altar. Jadi orang oneness ini banyak yang khotbah di gereja tertentu, oke? Ini. Jadi sekolah pendeta habis itu mengalir aliran oneness, menafsir ayat Alkitab dengan sembarangan. Untuk kemudian membawa orang-orang apa? Yang baru bertobat ke gereja mereka yang sejati. Hati-hati ya, hati-hati. Russell Splitter, seorang cendekiawan ternama dari Assembly of God, mengatakan, setelah mengulas sejarah gerakan keesaan, ia menambahkan ajaran ini berkembang di Indonesia. Nih, ajaran berkembang di Indonesia ya. Dan beberapa bagian Pentakosta Afrika serta tempat lain di dunia ketiga. Perhatikan di sini. Argumen dasar pandangan oneness. Oke, perhatikan. Ini adalah argumen pandangan oneness. Kebenaran Alkitab yang pertama adalah bahwa hanya ada satu Allah. Ini pandangan oneness ya. Ini oneness punya pelajaran ini. Yang kedua adalah bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Setuju? Mereka bilang betul kan? Berarti Bapa. Dari kedua kebenaran ini, sekelompok oneness menyimpulkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah dalam totalitasnya. Apa totalitasnya itu? Inilah oneness hancur ini. Oleh karena itu Yesus sendiri haruslah, inilah ajaran oleh Mikana dengan Tasya ya. Dia bilang Yesus apa? Yesus adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah paham ini oneness? Dia jadi satu. Yesus Kristus adalah Bapa sendiri. Semua atribut, kuasa dan karakternya Allah ada di dalam Yesus. Bapa, Anak, Roh Kudus, YHWH atau Yahweh, Firman, semuanya ada dalam Yesus. Kacau. Oleh siapa? David Benhart, The Oneness of God, Series Pentakostal Teologia. Tahun berapa ini? 1983. Jadi, yang saya heran, Mikana ini mereka sekolah di mana? Masa mereka lebih pintar daripada orang-orang luar negeri? Orang yang sekolah tinggi? Berarti Mikana ini pintar dari mana nih Mikana nih? Siapa yang minta naik di bawah ini? Siapa yang minta di bawah naik? Oh, Pestom. Sabar ya, Pestom ya. Angkat Pestom, Mira. Pestom. Pestom siapa ini? Ya, salam. Shalom. Pestom oneness kah? Iya. Oh, sabar. Nanti kau H2H dengan saya saja nanti. Sebentar ya. Saya masih terangkan masalah oneness. Sabar, Pastor. Oke. Nanti kau H2H dengan saya saja nanti.
Saya lagi mengajar. Nanti kita dua saja. Jangan kalian panas. Argumen oneness, keselamatan bersyarat. Hampir semua oneness Pentakosta saat ini tidak hanya menyangkal Trinitas. Mereka juga menyangkal, perhatikan baik-baik, oneness ini menyangkal apa? Mereka juga menyangkal bahwa seseorang diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman saja. Hampir semua oneness Pentakosta juga mendapat bahwa seorang harus dibaptiskan dengan pencelupan dalam nama Yesus. Perhatikan baik-baik. Jadi mereka baptis hanya dalam nama Yesus, bukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan bahwa keselamatan seseorang bergantung pada cara dan formula ini. Lebih jauh lagi, seseorang harus berbicara dalam bahasa roh, bahasa lidah, jika ia ingin mengaku memiliki Roh Kudus dan diselamatkan. Akhirnya, biasanya dikatakan bahwa seorang harus menjalani kehidupan kudus yang diatur secara ketat, layak bagi Tuhan, yang melibatkan berbagai standar yang ekstrim jika ia ingin diselamatkan secara historis. Ajaran sesat hampir selalu datang dalam satu paket. Beberapa kelompok oneness, perhatikan baik-baik, beberapa kelompok oneness Pentakosta dan Pentakosta kerasulan yang lebih besar, dengan perkiraan jumlah anggota yang dilakukan oleh Amerika Serikat, adalah sebagai berikut. Silakan kalian baca. Ini mereka banyak nih ya. United Pentecostal Church International, ini 400.000. Ini data yang dulu ya, saya nggak usah perlu baca ya. Ini ya. Di luar itu ada sekitar 30 denominasi oneness lainnya yang terdaftar dalam karya referensi standar tentang badan-badan keamanan di Amerika Serikat. Ini terus kita baca, ntar ya. Ini sejarah-sejarahnya tercatat ya. Gereja-gereja Tritunggal, perhatikan. Gereja Tritunggal Katolik 1,2 miliar. Ortodok 225 juta sampai 300 juta. Lutheran 80 juta. Angli 80 juta. Presbyterian 40 sampai 50 juta. Metodis 61 juta. Nah, kalau kita lihat bagaimana dengan ajaran yang lain, kecil ya. Nah, kita buka. Permasalahan oneness, keselamatan bersyarat yaitu baptisan dalam nama Yesus dan bahasa roh, bahasa lidah. Permasalahan oneness kedua, jika menurut oneness hanya mereka yang benar, maka gereja selama ini telah salah. Nah, jadi oneness mengatakan bahwa semua gereja dari awal, gereja purba, dari Ortodok, Katolik, dari gereja-gereja yang terdaftar di Indonesia, mereka yang benar, kita yang salah. Jadi mereka yang benar. Pertanyaannya, kitab suci ini siapa yang mengkanon? Oneness atau Tritunggal, Bu Winef dan Gen Kru? Saya mau tanya. Nah, oke. Engkau, Pak. Jika menurut oneness hanya mereka yang benar, maka gereja selama ini telah salah dalam kebenaran Alkitab baru terungkap 1900 tahun, yaitu tahun 1914 saat keluarnya oneness Pentecostalism dari gerakan Assembly of God, Sidang Jemaat Allah. Kita lihat ya. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini ayat Alkitab. Kenapa sampai gereja ini ada? Karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya, bukan Bapa,
bukan Bapa yang datang. Yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Oke? Kita baca cukup sampai di sini, teman-teman. Nah, saya mau angkat dulu, saya mau ajak diskusi Bapak Pastor Tom ya. Saya mau tanya dia dulu. Oke, coba lihat Wira, tolong angkat Bapak Pendeta Pastor Tom ini. Dia paksa naik dia sebentar. Teman-teman perhatikan ya. Iya. Ya, shalom Pastor. Shalom. Baik hati sekali Silakan. Pak Bom ini. Gimana? Enggak, maksudnya bagaimana? Kok naik masuk ke sini bagaimana? Oh gini, Silakan. aku yang tanya kalau gitu ya. Jadi, Enggak, maksudnya Anda ke sini bagaimana? Mau apa? Silakan. oke, iya. Jadi menurut Tritunggal dan Pak Bom, Ya. apakah ada yang lain selain Tuhan Yesus? Tuhan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah Iya, firman jadi ada yang lain Yahweh. selain firman itu yang jadi manusia. Tidak ada, cuma firman saja menjadi manusia. Itu Alkitabiah. Berarti hanya Yesus dong. Ya, hanya Yesus saja. Nah, kalau Bapa itu Yesus apa bukan? Bukan firman. Berarti ada yang lain selain Yesus. Loh, Yesus yang mengaku kok gimana sih, Pastor? Coba kita buka Alkitab. Sekarang Yesus yang mengaku dia. Saya tanya Pak Pastor, Yesus, apakah Yesus mengaku sebagai Bapa sampai dia disalib? Orang Yahudi. Saya tanya sama Pastor, kenapa Yesus disalib? Saya mau tanya sama Anda. Enggak, iya, Yahudi tidak tahu Tritunggal, makanya saya kembalikan sama Pastor. Sebentar, Pastor. Sebentar. Saya mau tanya sama Pastor Tom, kalau bisa open kamera supaya enak, karena saya open kamera. Boleh. Ya, silakan Pastor. Anda kan Pastor. Iya, yang Saya mau tanya sama Pastor, ya. Apakah Yesus disalib itu karena dia mengatakan apa? Dia disalib karena apa? karena dia mengatakan dia Allah. Di mana datanya dia mengatakan dia Allah? Di Injil Matius. Matius berapa? Waktu ditanya sama Kayafas, Oke. Silakan Wira tolong buka. Matius berapa? Dia sampai dia disalibkan. Dia berkata dia adalah Allah. Allah Bapa ya. iya, Itu aja pertanyaan saya. Silakan. betul bentar ya. Ini Sampai dia disalibkan ya. Saya Silakan. cari ini dulu nih, kan mau buka kamera ini. Enggak apa-apa. Saya cari latar belakang dulu karena ini lagi di kamar, takutnya ada yang masuk nggak enak. Bentar ya. Kurang jelas ya muka saya kalau latar belakang gini ya. Iya, enggak apa-apa. Gak apa-apa lah ya. Enggak apa-apa, Lagi enggak di apa-apa. kamar, Santai. takutnya istri masuk, anak masuk, jadi kayak enak ya di kamar. Pakai latar belakang, Jo. Iya, langsung kan depan TV gitu ya. Oke. Itu yang waktu bentar kuliah ditanya sama Iya, yang Yesus mengaku. Kan saya tanya waktu Yesus disalib kan, kita mau lihat pengakuan Yesus saja. Iya, kenapa dia disalib? Iya. Kenapa dia disalib? Iya, karena Kayafas menuduh dia mengaku adalah Bapa. Iya, coba kita lihat di mana. Bentar. Matius 27 itu ya. Ayat ayat 64. Matius berapa? 63 64. Matius pasal berapa? 26. Oke, silakan Matius 26. Wira. Ayat 63 sampai 65 lah biar tuntas. Ya. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah?
atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dari di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Oke, di mana Yesus mengaku Bapa? Jadi gini, Ayat berapa, Pak? ketika dia katakan anak Allah, Kayafas tahu kan dia Allah? Betul. Ya sudah, Allah satu-satunya kan Terus, Bapa. iya, mana pengakuan Yesus dia mengaku dia adalah Bapa? Itu, Saya mau dengar dari pengakuan Yesus sendiri, bukan imam. itu. Coba dari atas lagi sekarang. Ini kan mereka kan bertanya. Dari atas saya ulang ya. Tuh. Apakah Orang menurut orang Yahudi, ini kan Yahudi yang bertanya di atas kan? Betul, imam Yesus besar. berdiam. Orang Yahudi bilang, demi Allah hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias? Anak Allah. Orang Yahudi bilang anak Allah atau tidak. Terus jawab Yesus bilang apa? Menghujat Allah apa enggak? Sebentar Pak, sebentar, santai bro. Kan Anda sekolah Pikir tinggi kan? Anda lagi bertanya sama saya, makanya saya jawab. Oke, Iya, saya diam di dulu. sini Nanti Yesus kalau- mengaku sebagai apa? Coba Wira tolong naik. Yesus mengaku sebagai apa Pak? Jadi saya jawab, saya udah boleh jawab. Ya silakan. Nah, jadi pertanyaan di situ yang diajukan, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Betul. Terus? Terus jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan. Apa kesimpulan yang ditangkap oleh imam besar? Dia menghujat Allah. Iya. Jadi Menurut anak Bapak, manusia, menurut Bapak jadi Allah itu menurut apa? saya, jadi gini. Jadi menurut saya, anak manusia, anak Allah, Mesias adalah Allah sendiri. Oh begitu. Iya. Berarti Allah sendiri. Berarti Yesus mempunyai tubuh. Yesus mempunyai tubuh itu tubuh dari mana? Tubuh manusia atau tubuh dari sorga? Menurut Bapak? Dari roh. Matius 1 ayat 20. Iya, oke. Yang Yesus pakai tubuh di dunia ini tubuh manusia atau tubuh Buka dulu Matius 1 ayat sorga? 20. Sebentar. Saya mau tanya Bapak dulu sebentar. Bapak kan pastor. Kita sama-sama pastor, oke? Iya. Sebentar. Pak Pastor, saya mau tanya. Jadi udah selesai belum yang tubuh? pertanyaan Ya tentang nanti kita lari. Yesus Nanti Allah, kita, Bapak, coba kan? Selesai itu ya? sebentar. Sabar. Anda tadi dari awal mengatakan bahwa Yesus mengaku sebagai Bapa. Itu bahasa itu yang saya pegang ya. Sedangkan Iya, di sini orang Yahudi yang mengatakan Allah, oke? Bukan Yesus sendiri Bagi bilang. orang Yahudi, Coba Allah itu sebentar, cuma satu, yaitu sebentar Bapa. Pak. Sebentar Pastor. Anda seorang pastor. Hidup dengan tenang lah. Kita diskusi santai. Nanti kasih saya kesempatan jawab ya. Iya. Ya, saya tutup mic. Oke, sebentar. Santai aja, Pastor ya. Tolong coba Wira tolong buka Markus 16, Markus 14 ya. 14 ayat 60 sampai 61, 62 sampai selanjutnya. Oke. Saya baca Pastor ya dari ayat 60 ya. Ini sama saja dengan Matius 26 tadi. Oke. 27 tadi, oke? Kita buka ya. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak yang terpuji? Ayat 62. Yesus berkata apa, Pastor? Berarti Yesus dia mengaku sebagai Mesias, anak terpuji, bukan Allah Bapa. Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dari tengah-tengah awan-awan di langit. Ayat 63. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa lagi kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya kepada Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu
dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum metong. Nah, coba pastor tolong jelaskan sama saya. Kenapa demikian? Silakan. Pandangan pastor. Pertama Di sini, yang perlu di ayat 62, ayat 62. Iya. Pertama yang perlu saya tekankan di sini yang bertanya kepada Tuhan Yesus adalah Kayafas dan orang-orang Yahudi yang semua ada di situ. Jadi bukan pengikut Tritunggal ya. Kalau kau bicara Tritunggal, sabar-sabar pastor, kalau diskusi pakai otak. Anda sekarang pakai kitabnya, sebentar, Anda pakai kitabnya siapa? Sebentar. Anda pakai kitabnya siapa yang sekarang Katanya Anda pakai? kita sama-sama pastor nih. Iya, tapi Anda jangan bawa oneness Tritunggal sini. Kita lagi bicara Alkitab. Loh, yang Ini Alkitab, sebentar, ini Alkitab Tritunggal punya, bukan kau punya. Kau tahu, kau sadar diri nggak? Jadi Kau sadar diri nggak? Sebentar saya tanya. Kau akan jelaskan sama saya. Jadi gimana? Saya mau menjawab sebentar, jangan panas pastor, jangan. Sebentar pastor. Enggak, kebalik. Anda kan bawa, oke, saya tanya. Martin Luther ini Tritunggal atau oneness? Martin Luther, dia protes, dia Protestan. Iya, dia Protestan. Pemahamannya oneness atau Tritunggal? Saya nggak tahu. Dia yang kok nggak tahu? Oh, ya nggak tahu. Ya, oke. Sekarang kitab yang kau pakai ini kitab dari mana? Kitab Tritunggal punya atau oneness? Kalau ada di situ kata Tritunggal, aku bisa bilang. Saya tanya, yang mengkanon Alkitab ini yang kita lagi baca ini orang oneness atau Tritunggal, pastor? Yang kanon Alkitab bukan manusia. Kalau yang kanon Alkitab manusia, berarti Alkitab itu buatan manusia. Oke, yang mengkanon. Apa arti kata kanon, pastor? Ukuran. Terus yang menyusun, saya mau tanya, Alkitab itu memang sudah ada dari dulu bentuk Alkitab begini? Jadi ini sudah ada dari dulu. Ukuran itu bukan manusia. Oke, saya tanya. Apakah dulu waktu Alkitab itu sudah ada berbentuk buku begini atau dikumpulkan jadi satu-satu bentuk gulungan? Sebelum konsili Kartago, konsili apa ini yang menentukan jumlah kitab suci bagi orang-orang yang belum kenal kitab suci. Iya. Itu sudah ada. Oke, sudah ada. Terus yang mengkanon sekarang kau pakai Alkitab ini siapa? Kau dapat dari mana? Dari Tritunggal atau dari oneness? Kau punya dosen? Hah? Alkitab yang kau pakai ini hasil kanon dari Tritunggal atau oneness? Alkitab yang kau pakai? Tritunggal jualan Alkitab atau gimana ini? Maksudnya? Yang mengkanon Alkitab ini dari kau punya oneness yang atau? Yang mengkanon Alkitab itu bukan manusia, karena kalau manusia yang mengkanonkan Alkitab. Oh, jadi berarti Alkitab turun dari langit? Dari langit? Bukan, diilhamkan oleh Tuhan. Jadi kamu nggak percaya bahwa Alkitab diilhamkan oleh Tuhan? Gimana ini? Jadi kita mau diskusi atau gimana nih? Iya, kita diskusi, tapi karena tadi Anda sudah menyinggung. Iya, kita diskusi, tapi Anda tadi menyinggung tentang Tritunggal. Nggak usah lah kalau kita diskusi. Kayafas itu sudah berpaham Tritunggal apa enggak di situ? Lo jelas dari Kejadian 1, kau bisa bahasa Ibrani nggak? Artinya, ini loh. Artinya, Anda memahami Kayafas itu. Oke, sebentar. Kita bermain. Anda S1 atau S2? Saya mau tanya sama Anda. Anda sekolah 4 tahun setengah atau sebentar. Saya mau lari di tingkat tinggi. Sebentar. Kalau saya harus tunjukin gelar sarjana saya. Oke, enggak butuh. Maksudnya saya cuma tanya sama Anda. Anda gelar sarjana S1 kan? Betul? Betul? Nggak perlu. Saya hormati Anda. Nanti kalau saya tunjukin gelar sarjana saya. Nggak usah, nggak penting. Saya cuma bertanya. Oke, saya malu. Oke, saya malu nggak apa-apa. Kita mau kembali ke persoalan Kayafas. Tidak, karena dari bahasa ini Anda akan mengaku bahwa sebentar. Tadi Anda mengatakan bahwa Yesus mengaku sebagai Bapa. Sedangkan di sini tidak ada Yesus mengaku sebagai Bapa. Bagaimana itu, saudara? Iya, tetapi orang Yahudi tahu, Kayafas tahu, dia menghujat Allah, benar nggak? Oke, dari mana? Iya, dia menghujat karena dia mengatakan dia Mesias, anak yang terpuji, bukan Bapa. Berarti pemahaman orang Yahudi, Mesias itu Allah apa bukan? Mesias itu adalah firman Allah yang nanti turun dalam dunia. Ada. Bukan Bapa yang datang. Mesias tahu. Pandangan Yahudi yang mengatakan bahwa Mesias itu firman Allah. Ada. Sekarang kau mengerti? Oke. Enggak, saya mau tahu aja. Karena Philo itu pun mengembangkan tentang logos, tapi dia tidak pernah bilang logos itu datang. Oke, kan Anda sekolah tinggi. Makanya saya tanya nih, apa arti logos itu? Ada pandangan Yahudi yang mengatakan Mesias itu firman Allah, ada nggak? Kasih tunjuk saya.
Oke, kalau begitu sebentar, saya mau tanya dulu, kita bicara, Anda mengatakan Anda tidak jelas, Anda mengatakan bahwa Yesus mengaku sebagai Bapa sendiri. Itu jelas, karena Oke, kayak ya sudah, bilang, Anda sudah ini, kamu menghujat Allah, betul nggak? sebentar Pastor ya. Coba Wira, tolong buka Loh ini kita buka saya saja. tadi katanya saya dikasih waktu menjawab. Saya lagi menjawab di Oke, silakan kau menjawab, silakan. Saya diam. Oke, silakan. Oke. Kau jelaskan ini, silakan. Jadi di ayat itu Kayafas jelas ya ketika Tuhan Yesus mengatakan menjawab dia karena pertanyaannya kan apakah kau Mesias, anak Allah, anak manusia, dan apalagi gelar-gelar Mesias. Nah, ketika dia menjawab, Kayafas menimpali. Apalagi yang kita mau cari saksi, dia ini menghujat Allah. Nah, bagi orang Yahudi, ya, Allah cuma satu, yaitu Bapa. Coba baca Yohanes 8 ayat 41. Oke, Allah adalah Bapa ya. Nggak usah lari Bagi gitu. orang Yahudi. Bapak bicara Kalau orang bagi Yahudi, sabar, Tritunggal sabar. beda lagi. Sabar, Sedangkan yang Pak. bertanya ini adalah Sekarang, Kayafas yang sebentar jelas-jelas saudaraku. bukan Sabar, orang sabar. Tritunggal. Anda lari ke orang Ya, Yahudi, sekarang belum saya kejar. selesai, jangan buru-buru Yes, gitu sabar. memotong. Oke, silakan lanjut. Oke, lanjut, Nah, silakan. jadi gini, Kayafas yang bertanya kepada Yesus itu jelas-jelas adalah orang Yahudi, imam besar Yahudi. Dia tidak tahu paham Tritunggal. Jadi ketika dia bilang kau menghujat Allah, artinya ya istilah Mesias, istilah anak Allah, istilah anak manusia itu adalah mengacu kepada Allah sendiri. Nah, bagi orang Yahudi ya di dalam Yohanes 8 ayat 41 coba ditampilkan di layar. Yohanes 8 Oke, ayat lanjut, 41. lanjut. Nah, di situ bagian terakhirnya ya, tapi saya baca bagian awal. Kamu mengerjakan pekerjaan Bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Jadi ketika jawaban Yesus ditanggapi oleh Kayafas yang imam besar Yahudi bahwa Yesus menghujat Allah, berarti kan Yesus dianggap mengaku sebagai Bapa. Begitu, Pak. Begitu? Sudah? Oke. Iya. Berarti saya mau tanya, berarti yang lahir itu Bapak atau Yesus? Bapak. Bapak yang lahir. Teman-teman dengar ya, Bapak yang lahir. Oke. Bapak yang lahir. Berarti Allah Bapa lahir ya, Bapak lahir ya. Iya. Terus yang mati di Kita atas bilang kayu salib begitu. siapa? Yang sabar. Anda butuh Yang ayat mati di nggak atas kayu dasarnya? salib. Sebentar Pastor. Oh, nggak butuh Tenang, ayat. Oke. Nggak sabar Jadi dulu. gini Pak Bom, di sini diskusi toh, bukan Iya, wawancara. iya memang Siap sih diskusi. kalau mau Makanya saya mau diwawancara, tanya siap. dulu. Saya belum pernah diskusi sama pastor, oke? Saya cuma mau Oke, tanya dulu boleh supaya saya saya tanya memahami. balik. Oh, kita udah pernah Sebentar. diskusi. Kalau kau nggak aturan saya buang. Saya nggak butuh Anda di sini. Kenapa jadi emosi begitu? Saya tidak karena emosi. Saya di sini room. Nanti saya punya room cut, oke? Sekarang TikTok ini sensitif. gini, Tolong ikuti. kalau diskusi itu kan Kau abang tadi nanya, ngomong, saya diam. Sekarang giliran saya ngomong. Kalau tidak saya buang. Terakhir peringatan kartu kuning. Oke, jadi abang sebentar. mau bertanya terus atau gantian gitu? Saya mau Dua tahu arah. pemahaman Anda. Anda mau atur Oh, saya atau saya silakan. atur Anda di sini? Silakan. Berarti Silakan. Bapak lahir, yang disalibkan berarti Bapak juga ya? Bapak juga. Iya, Itu betul. pernyataan Anda. Yang mati Oke, Bapak. Bapak disalib. Sebentar. Butuh Yesus ayatnya punya enggak? tubuh. Sebentar. Baru saya bertanya. Saya cuma mau tanya supaya saya tahu pemahaman Anda. Ini untuk Iya. netizen yang mendengarkan. Berarti yang lahir Bapak, yang Bapak. Oke, saya bertanya. Yesus punya tubuh itu, Yesus tubuh manusia atau tubuh dari sorga? Matius 1 ayat 20 dari Roh Allah. Oke, agak tubuhnya itu, dagingnya itu daging dari sorga Iya. atau dari sorga? Matius 1 ayat 20 dari Roh Oke, Kudus, Matius 1 Roh ayat 20 Wira, tolong Ma. Tubuh Yesus dari sorga ya? Dari sorga. Dong. Oke, Matius 1 ya. Oke. Matius 1 ayat 20. Matius 1 20. Oke, saya ikuti. Baca dulu dong. Oke, saya baca dulu bro, tenang bro. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh. Begitu? Oke, berarti Yesus punya tubuh dari sorga, datang dari sorga ya? Begitu Dari Pak? Roh Kudus. Iya, tapi tubuhnya, dagingnya daging Tuhan ya, dari sorga ya? Bukan daging manusia ya?
Betul? Itu jelas ayatnya. Iya. Oke, jelas. Oke, berarti adakah ayat yang lain untuk memperkuat ini? Minimal 2 ayat, ada nggak? Itu aja dulu, kalau satu aja. Oh, ini aja dulu. Berarti segala yang tulisan. Mau ditambah Berarti lagi? Yesus kata, oke. Saya simpan ya. Oke. Coba kita baca kitabnya Yahudi, 2 Tawarik 6 ayat 18. Kitabnya orang Yahudi. Bukan kitab Kristen itu ya? 2 Tawarik. Iya, 2 Tawarik ini kan orang Yahudi kan? Orang Yahudi kan? 2 Tawarik berapa, Pak? 6 ayat 18. Sebentar Bapak, santai aja Pak. Shalom, Pak Apache. Oh, Apache tenang ya, keluar ya. Jadi saya nggak bisa nanya balik ini Pak Bom. Nanti kau tanya. Oke. Nanti saya Saya kan tanyanya cuma, seperti saya itu ya, coba supaya saya berentetan ya. mengerti. Sebentar. Kita kan sebelum diskusi saya harus memahami Anda dulu. Anda punya pemahaman bagaimana? Iya, nanti Oke. saya juga akan bertanya seperti itu untuk pemahaman Anda. Ya, sabar dulu. Saya baru tahu kalau oneness itu Bapa yang lahir, Bapa yang mati, Bapa di dalam kandungan, terus daging Allah itu dari sorga. Oke. Saya baca ini Pak ya. Tetapi benarkan Allah. Oke, di sini Allah. Anda mengatakan Allah Bapa ya. Oke. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan. Sekarang kalau Allah di sini adalah Bapa, bagaimana Bapa bisa masuk dalam kandungan Bunda Maria? Silakan. Oke. Jadi tubuh Yesus itu bukan bangunan yang didirikan oleh tangan manusia. Coba baca Yohanes 2 ayat 19 sampai. Sebentar, kau jawab dulu ini. Saya tidak tanya itu sebentar, Pak. Iya. Silakan kau tolong jawab. Sebentar. Bahkan langit tidak mampu menampung Allah. Kita bicara Allah di sini, Pak. Wira, tolong angkat sedikit, Wira. Ini bukan bangunan. Sebentar, Pak. Ya. Kasih ke atas, ayat di atas. Nah, di sini berbicara, tetapi benarkah Allah? Berarti kau bilang Bapa kan? Bapa hendak diam bersama manusia. Bagaimana Bapa bisa masuk dalam kandungan Bunda Maria? Coba kau jelaskan itu. Jangan lari-lari dulu. Silakan. Oke. Karena baitnya dari Allah itu adalah Gimana sih? Saya bertanya ini kan tadi kau bilang Allah itu bukan Anda butuh Bapa. jawaban apa enggak? Saya Kalau mulai dari kau Yohanes turun, saya nggak butuh kau. Kau jawab ini kamu dulu. udah ketakutan ini. Jangan Bom. lari. Lo ketakutan. Kau nggak ada ilmu. Sekarang saya tanya kamu sama Loh, kau. nggak ada ilmu, kamu nggak kasih Ya saya sabar, memang kau kesempatan tidak ada ngomong. ilmu. Saya tanya sama kau dulu. Sebentar. Jadi Oneness. gimana? Saya Sebentar dikasih kesempatan dulu. Kau menjawab jawab enggak? dulu, bro. Sebentar dulu Sabar. nih. Sabar. Iya, Gimana? jangan lari-lari kemana. Kau jelaskan 2 Tawarik. Kan tadi kau orang Yahudi. Tolong Ya, saya mau fokus. jelaskan ini 2 tahun. Tolong fokus. Iya, jangan kemana-mana. Saya minta kau jelaskan orang Yahudi dulu. Silakan. Oke. Jadi pernyataan di dalam 2 Tawarik ini sangat penting diperhatikan bahwa buatan tangan manusia tidak bisa menampung Allah. Tetapi ya, tubuh Yesus Sekolah di bukan mana, berasal Bang? dari manusia. Yohanes 2 ayat 19-21 di situ dikatakan bait Allah yang sebenarnya adalah tubuh Yesus. Coba buka. Yohanes Iya, sabar 2. dulu. Saya tahu itu, bro. Loh, kalian Saya ini tahu. gimana bertanya nggak mau Sabar dengar dulu, jawaban? saya tahu. Tadi kau mengatakan Allah ini adalah Bapa. Sekarang Ya, iya. Bapa ini, Bapa. Kau mengerti bahasa Indonesia? Jadi mau enggak? dengar Kau jawaban tidak apa enggak sekolah. nih? Gimana, siap nggak Tritunggal diskusi? Saya paham Siap nggak Yohanes Tritunggal 2. diskusi? Kamu siap nggak diskusi? Bu? Loh, kita diskusi, tapi tunggu dulu, jangan lari Kenapa nggak kemana-mana. kasih saya kesempatan untuk menjelaskan? Iya, kau menjelaskan, kau jelaskan di sini dulu. Bagaimana mungkin Bapa bisa berdiam dalam tubuh manusia? Ya, sekarang dalam Bunda Maria, ini dibilang apa? Buatan tangan manusia, Bang. Dengar, tetapi benarkah Bapa? Kan kau bilang Allah ini Bapa. Benarkah Bapa hendak diam? Kau mengerti kata diam nggak? Diam bersama dengan manusia di atas bumi. Sesungguhnya, coba kau mengerti bahasa nggak? Sesungguhnya langit. Langit lebih besar atau Bunda Maria lebih besar? Anda mau dengar jawaban apa enggak? Itu masalahnya. Ya silakan, jangan. Kau jelaskan ini dulu, jangan lari ke ayat lain. Sebentar, kau jelaskan ini dulu. Bahasa Indonesia. Iya. Jadi kan di sini yang dimaksudkan buatan tangan manusia, Oke. ya, buatan manusia. Tetapi tubuh Yesus bukan buatan manusia. Aduh, ini orang ini.
Aduh, kau nih pastor, Nah, kau sekolah di mana nih, Kak? tubuh Yesus dikatakan di dalam Yohanes 2 ayat 19-21 Itu adalah bicara bait tentang Allah. Mesias. Aduh, ini. Mulai Sebentar. Tritunggal hanya bisa persekusi, lagi dijelasin dipotong. Bukan, kau jelaskan, kau nggak ngerti bagaimana saya mau dengar. Oke, sabar dulu. Tadi kau bilang Bapak yang lahir, Bapak yang mati. Oke, nggak apa-apa. Terus kau bilang, oke, sabar. 925 penonton. Dengar jawaban saya. Baca Bantah Yohanes dulu. 2 Sebentar, saudara. Sabar. Baca Yohanes 9 Sabar. Iya, sabar. Tadi Anda mengatakan Bapak lah. Ini saya tanya ya, saya jawab langsung ya. Anda mengatakan Bapak lahir, di sini Anda tidak bisa menjawab. Sekarang Wira tolong buka Roma 1 ayat 3. Iya, gimana diskusi kayak gini? Sebentar, nanti Anda jawab sebentar. Ini waktu gini, saya, sanggup sebentar. diskusi apa enggak? Saya Iya, gini karena aja. Anda sudah Gini aja. mencret. Sabar dulu, sabar. Gini aja, Bom. Anda turun. Kamu jangan Anda turun. terlalu pede. Anda turun, Anda mengatur saya, nanti saya kena rumkat. Anda turun dulu, Anda monitor di bawah dulu ya. Tadi Anda mengatakan Bapak lahir. Bapak di dalam kandungan, Bapak mati, Bapak disalibkan. Tubuh Yesus adalah tubuh manusia. Oke, sekarang saya baca di sini ya. Harus kau jelaskan begini. Tentang anaknya yang menurut daging, kau di bawah dulu. Nanti kau naik. Tentang anaknya yang menurut daging dipernakan dari keturunan Daud. Berarti bukan daging dari sorga. Kita buka Roma 8 ayat 3. Jangan kau bikin saya kena kena ben ya. Di sini dikatakan sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat. Nah, kita bicara tadi hukum Taurat ya, orang Yahudi ya. Karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya, bukan jalan mengutus Bapa. Wanes botol. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, bukan daging dari sorga, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Sejak kapan daging dari sorga itu berdosa? Wanes botol. Serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Iya. Kita lihat, lanjut ke atas. Ia menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Berarti kau mau bilang Yesus berdosa, daging dari sorga berdosa. Payah kau, pendeta sekolah di mana ini? Oke, selamat sore Raja Debat. Shalom. Selamat sore Pak Bom. Oke. Sebentar, saya tanya dulu. Oke, saya sudah menjawab. Kau punya ini, sekarang kau bantah. Silakan kau bantah. Oke, ya. Ya, Yang silakan. tidak dipahami oleh Pak Bom dan kawan-kawan Tritunggal, tubuh Yesus itu ya dari Roh Allah. Matius 1 ayat 20 jelas ayat. Tubuh Yesus itu adalah bait dari Roh Allah, yang adalah Roh Allah, yang adalah Roh. Jadi Bapa itu adalah Roh. Nah, coba baca Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Iya kan, saya minta ayat kau jelaskan itu Matius 1 ayat 21. Coba baca Sekarang saya sudah Yohanes bantah 2 kau punya. Sebentar, saya sudah bantah Bapak lahir, Bapak disalibkan, terus tubuh Yesus tubuh daging. Kira-kira ayat itu bagaimana menurutmu? Kau bantah? Silakan kau bantah. Enggak ada yang bantah itu. Memang tubuh Yesus tubuh daging. Oke, Itu berasal dari kalau Roh. Yesus tubuhnya dari sorga, kenapa? Apakah di sini tubuh Yesus berdosa dari sorga? Enggak dong, dari mana dosanya? Nah, di sini kau tadi bilang daging dari sorga. Bagaimana ini daging manusia ini? Ini daging bagaimana? Coba baca baik-baik dulu. Siapa yang Coba bilang itu pastor, daging jangan bikin manusia? malu sekolahmu. Aduh. Coba baca Ada bahasa tuh Indonesia yang itu baik-baik. daging Pak. manusia. Baca, tolong baca bahasa Indonesia baik-baik dulu. Tolong baca dulu. Coba tolong baca Roma 8 ayat 3 baik-baik. Coba silakan. Coba apa? Silakan. Coba. Baca dulu baik-baik, Bro. Baca baik-baik. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Itu tidak membuktikan bahwa tubuh Yesus berdosa. Tadi kan kau bilang, ya, Yesus punya tubuh dari sorga. Dari Roh Sekarang Kudus. ini, oh iya dari Kamu Roh Kudus. mendengar Terus nggak sih, dagingnya Bom? itu daging dari mana? Dari sorga atau apa?
Matius 1:20 dari Roh Kudus. Iya, dari Roh Kudus. Berarti dagingnya daging manusia atau daging Tuhan, daging Allah? Daging Tuhan dong. Oke, daging Tuhan. Berarti daging Tuhan itu daging dari sorga? Dari Roh Kudus, Bom. Iya, berarti daging dari sorga bukan nggak? Surga maksudnya apa? Berarti Di daging situ itu ditulisnya daging dari Roh sorga. Kudus, Bom. Oke, dari Roh Kudus. Roh Kudus dari sorga atau dari bumi dagingnya? Dari Roh Kudus di situ ditulis. Kalau kamu mau bilang dari sorga, boleh Iya, aja. itu daging manusia yang Yesus punya tubuh yang bisa disalibkan ini. Tritunggal ada yang Daging. cerdas ya sih? Udah dijawab kok masih diulangi. Itu jelas loh ayatnya Matius 1:20. Iya, silakan dulu. Silakan. Oke. Enggak apa-apa kalau Wanes, orang tertawain saya itu enggak saya masalah. mau tanya kamu gini, Wanes. Saya tanya dengan ringan saja. Saya pengen tahu. Itu Oke, sesudah silakan. firman jadi manusia dia disebut apa? Disebut anak atau disebut bapa? Disebut anak, disebut bapa, disebut Tuhan, disebut Mesias. Semua sebutan. Sesudah firman jadi manusia disebut apa? Enggak ada dikatakan firman jadi manusia, yang ada bapa jadi manusia. Yohanes 1:14 mau kau buang. Firman di situ adalah bapa. Oh my god. Oh my Lebih-lebih dari muslim ya. Loh, justru Muslim mengatakan Lebih-lebih Isa dari itu muslim ya kalimatullah. penyangkalannya ya. Loh, kamu yang Loh. sama dengan Muslim. Firman itu Isa itu telah kalimatullah. Jadi kamu mau menjadi bilang sebentar Yesus dulu, itu sebentar dulu, perkataan sebentar Allah. dulu. Ngenes, Bukan ngenes, Allah sebentar sendiri. dulu. Kamu- bentar, kamu kalau belum bentar, level, ngenes. debat, Ngenes, kan kau bisa justru dengan bukan level bom-bom aja. kami di sini. Dengar dulu ngenes ya. Ini PSmu ganti ya. Ini nanti saya sebut nih PSong Gak ini, bukan apa-apa, pastor kamu ya. mau ganti, kamu mau hina saya itu Firman nggak jadi itu masalah. memang kau udah terhina. Saya sedang Perhatikan ya. menjelaskan firman, Firman Tuhan. Kalian itu tertawa, kan? dengarlah dulu. Dengarlah dulu bro ya. Firman itu telah Coba ke menjadi open cam. manusia. Pas Pak Bom katanya Pak debat ini open cam. Coba suruh open cam ini aja debat. Loh, apa urusanmu? Nah, kalau kau nggak open cam, kamu tutup mic sadean Pak Bom aja. Loh, kenapa kau takut Nggak sama level saya? kamu. Kau yang nggak label saya. Hah? Loh, kalau kamu nggak open cam, udah turun levelmu, Bang. Loh. Emang kau Apalagi? kau ada kelainan jiwa ya? Kau lagi cari-cari apa ya? Kau Saya jadi cari-cari. diskusi dengan Bom Kau cari tadi, lubang atau gimana awalnya nih? standarnya buka cam. Ini aku open Loh, cam. tidak, Gimana? saya kan tanya tadi. Gimana? Sesudah Kamu firman mau itu diskusi jadi atau manusia, udah kau nggak usah nangis lah. Sesudah firman itu jadi manusia disebut anak atau bapa? Disebut anak, disebut bapak juga. Nah, lalu kenapa Wanes bilang Yesus itu bapa? Loh, karena memang dia disebut bapak juga. Kamu baca. Di mana? Yesaya Di mana 9 ayat firman Allah 5. jadi bapa mana? Baca dulu Yesaya 9 ayat 5. Di mana? Yesaya 9 ayat 5. Yesaya, sejak Ditanya kapan Yesus lahir sudah ada di dengan Yesaya? bahasa Indonesia. Ya itu bilang. Astaga, nggak level saya ini ternyata ini. Yesaya 9 ayat 5. Aduh. Dengar fokus begini. Sebentar, 915 Pastor, saya tanya dulu. Ingat Anda ya, sekolah Yesaya teologi kan? 9 ayat 5, Sebentar, anak sebentar. yang lahir Anda itu sekolah bapak. sebentar. Anda kan sekolah teologi. Saya mau tanya nih, saya penasaran sama Anda nih. Anda sekolah teologi, Kenapa penasaran? Saya open cam ada nih. baca. Sebentar. Anda ada sekolah teologi ya. Toh, kemudian Anda belajar Tritunggal ada nggak di sekolah Anda? Belajar Berapa lama? sebentar. Itu kan teologi sistematika. Sabar, saya tanya berapa lama? Kamu ini bom. Kamu sekolah teologi di mana sih? Gini aja, kamu buka sekolah teologi. Sabar, bisa kebongkar. Saya tanya dulu. Kamu belajar Tritunggal itu Gini aja, saya langsung kasih tunjuk kamu sabar, transkrip nilai teman-teman. ijazah saya. Sudah ketahuan. Sabar. Saya cuma mau tanya saja. Waktu Anda sekolah di STT, sekolah teologi Iya. itu, Anda belajar Tritunggal itu ada berapa lama? Teologi sistematika itu bidangnya itu. Iya, berapa lama? Berapa semester ya? Mungkin sekitar 6 semester itu. Anda pembohong, sudah ketahuan. Anda berbohong. Gurunya itu kan Pak Bom. Pembohong dia. Iya, gurunya itu kan si Malikil itu. Ini kan gurunya ini si Malikil ini Pak. Ya sudah, oke. Terima kasih banyak. Jadi Lanjut. gimana, kalian siap diskusi? Ya apa sudah, enggak? oke. Kita diskusi santai. Udah, ada bohong. Teman-teman ya, dia sudah berbohong. Udah. Oh, Oke, tentu silakan. saya bohong juga nggak masalah, nggak jadi masalah. Orang buat teologi saya. semua nonton orang ketawa kau ini. Iya. Tapi Sudah. tapi gini loh Pak Bom. Lanjut, Pak kita Bom, diskusi. saya Ijazah salut loh saya dengan jelas, Wanes ini loh. rektor saya Karena jelas, dosen saya saya jelas, salut juga semua lihat kenal Wanes ini saya karena dia kok. memiliki standarnya itu Teman-teman muka saya tembok kenal gitu. saya Artinya kok. dia nggak punya rasa malu gitu.
Itu yang Jadi saya gimana? kagum sama Warnes ini ya. Mereka punya muka tembok, kenapa nggak saya punya malu? malu. Saya gitu. yang kalian Lah, malu tuduh. dong. Kamu ini Kalian mengacak-acak menuduh saya yang tidak bohong. ada. Padahal ijazah Coba ini saya bro. jelas, teman-teman Ya saya itu jelas, kemuliaan yang dosen saya diberikan jelas. kepada, diam dulu lah muncungmu ya. Loh, kamu Diamlah ini dulu, Muncung. buka camp Ya aja kok itu nggak berani. kemuliaan, diam dulu lah muncungmu bro ya. Saya baca dulu Kalau ini ya. kamu nggak berani Dan kita buka camp, berarti kamu astaga. Ini orang kok bisa ya lebih parah dari apa lo, dari Muslim. sebelah lo. Iya, orang muslim masih mau Ngomong lah, kalau lanjutkan dibilang. penghinaan kalian Dan karena kita kalian nggak telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kenapa kalian itu mengacak-acak yang sudah ada gitu loh? Kita juga mau loh mengatakan Yesus itu Bapa kalau itu dinyatakan gitu loh. Tetapi kan sudah jelas hukum ketetapan itu berlaku. Bahwa ketika firman jadi manusia dia akan disebut anak. Selesai. Itu hukum ketetapannya. Lalu kenapa dia disebut anak? Karena firman itu jadi manusia. Kenapa kalian putar-putar gitu loh? Udah jangan nangis, itu aja mau aku bilang samamu. Oh, jadi sudah bisa saya menjawab Pak Bom? Jangan nanti Apa yang kau saya jawab? Dari tadi nggak ada yang bisa kau jawab. Bisa saya menjawab? Kalau nggak bisa saya diam aja, nggak masalah. Coba. Gimana Coba bisa saya menjawab? apalah yang mau kau jawab coba. Kasih saya waktu yang sama dengan kamu ngomong ya. Bisa Pak Bom? Ya silakan. Silakan kau ngomong. Ya saya 9 ayat 5 tolong dibukain. Ditanya tadi, sebentar dulu bro. Tadi Raja Debat bertanya, Apa yang waktu Yesus lahir itu dipanggil anak atau bapa? Jangan Iya, kau bisa lari. 9 ayat 5 bisa apa enggak? Dengar pertanyaan. Iya, dengar dulu pertanyaan saudaraku. Dengar, Anda kan sekolah. Dengar pertanyaan. Waktu Yesus lahir, sudah lahir nih, dipanggil Mau dijawab apa bapa atau anak? Silakan. Kau melari Yesaya 9 ayat 5. Itu Yesus belum lahir. Oke. Itu nubuatan tentang. Oke, silakan kita Nubuatannya ikut punya dulu, mau. baru Silakan. Oke. pengenapannya. Oh ya, silakan. Boleh? Oke, silakan. Yesaya 9 ayat 5. Oke, Ya saya silakan. 9 ayat 5. Ya, oke, silakan. Silakan. Nah, coba dibaca itu Raja Debat. Kau yang baca. Ya saya baca ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di sini Yesus sudah ada belum? Udah jadi manusia belum? Itu nubuat pasti digenapi apa enggak? Iya, di sini dia sudah jadi manusia belum? Gini giliran saya menjawab atau giliran Lah kau kan tadi bertanya, aku jawab, baru aku tanya lagi dirimu. Karena kau bertanya setelah baca itu, makanya aku tanya. Sekarang saya jelasin ya, boleh ya? Iya. Ya makanya kan ini loh, ini kan saya sudah baca nih. Maka saya baca, pertanyaan kan saya kan sederhana. Sesudah firman itu jadi manusia, dia disebut apa? Ini kan belum jadi. Udah saya bisa dikasih Iya, silakan kesempatan jawab. menjawab? Nah, jadi penjelasan ayat itu anak lahir ini nubuatan yang pasti terjadi. Ya. Tidak akan dikurangi dan tidak ditambahi. Jadi nubuatan itu pasti terjadi dan tidak ditambahi, tidak dikurangi. Ya. Jadi anak itu lahir namanya disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Oke. Sekarang ketika dia lahir, Matius 1 ayat 21. Kamu kok nggak menjawab loh? Gimana ini? Matius 1 ayat 21. Nah, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Jadi dia yang memiliki umat Bapak itu dari dosa mereka. Oke. Sekarang lahir. Nah, sesudah lahir Jadi dia yang disebut memiliki apa? umat dia ya, Yahweh ya. Iya iya. Bapak itu. Sesudah dia lahir disebut apa? Iya.
Betul nggak? Iya, dia disebut apa? Itu. Oh, itu. Dia akan melahirkan anak laki-laki. Disebut apa? Disebut apa? Kacau. Disebut apa? Jadi Bang Tom? anak yang lahir itu siapa? Yang punya disebut umat apa? bukan? Coba ia akan melahirkan apa? Apa tadi disebut dia Diskusi bapak apa atau ini anak? begini? Ini diskusi apa enggak? Loh, justru karena diskusi kami itu to the point, nggak penuh Saya lagi iya. menjelaskan loh. Loh, saya nggak butuh penjelasan, saya butuh jawaban. Jawaban kamu berbeda nggak dengan butuh penjelasan. Buat apa kamu tanya Jawaban saya? berbeda dengan penjelasan. Bagaimana kau menjelaskan kalau tidak ada Jadi jawaban? yang lahir di situ Yahweh. Sekarang yang saya tanya, sesudah dia lahir disebut apa? Yang lahir di situ Yahweh apa bukan? Yang saya tanya, sesudah dia lahir, dia disebut apa? Yahweh. Yahweh lah gundul kau. Udahlah, pendusta. Di ruang Pendusta publik aja ya? kau berani kau berbohong. Jadi kau. salah ayat ini ya. Nggak berani kau Yesus bacanya itu bukan kau. Yahweh Udah, ya. begini aja, begini aja. Begini teman, saya sudah. Gini Nanti loh, habis kita itu, mau diskusi, sebentar. gimana? Oke. Saya belum nanya Sudah. kalian loh. Kalau saya nanya Sebentar, kalian, saya mau kalian tanya sama. menyerang-nyerang. Sebentar, Pastor. Saya mau tanya sama Anda ya, Pak Tom ya. Iya. Menurut Bapak, Yesus itu Mesias atau imam atau apa? Imam dia? Semuanya. Mesias Oke, itu semuanya. imam, Baik, raja, imam. dan sebagainya, imam besar. Oke. Ya. Dan dia bapak. Oke, coba Wira dulu sebentar Sebentar ya, kita ini oke. Nanti habis itu kau bicara banyak udah nggak apa-apa. Wira tolong buka Yohanes 16 ayat 26. Oh, saya nanti dikasih bicara banyak ya. Oke, Nggak apa-apa, nanti kau banyak bicara nggak apa-apa. Sebentar. Oke, di sini tertulis, silakan Pastor baca Pak Tom baca Pak Tom. Silakan. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Oke, di sini yang berdoa kamu di sini siapa? Pak Tom. Murid-muridnya. Murid-muridnya atau orang yang mengikuti Yesus ya, kita sekarang ini. Terus akan berdoa dalam namaku. Namaku di sini siapa? Nama Yesus. Oke, dan tidak aku di sini siapa? Yesus. Aku katakan kepadamu. Mu di sini siapa? Mu di atas kepadamu. Murid-murid. Murid-murid. Bahwa aku siapa di sini? Yesus. Yesus meminta bagimu kepada Bapa. Bapa di sini siapa? Yesus. Berarti Yesus minta kepada? Enggak lagi. Murid-murid yang minta. Jadi di situ dari ayat itu, murid-murid langsung minta dalam nama Yesus. Artinya, Jadi perhatikan teman-teman ya. perhatikan kata tidak di situ. Jadi Coba tunjuk diam kata dulu tidak. Bang Tom. Perhatikan dulu Tom. Perhatikan Coba tunjuk teman-teman kata ya. tidak. Diam dulu Tidak, Tom. aku Tom, katakan, saya coba. nggak lagi apa sama Tidak kamu. Perhatikan dan dulu Tom. tidak. Tom. Diam dulu Bang. Kau yang diam, Gantian, perhatikan katanya ya. saya Enggak, kau diam dulu. Enggak. Bicara. Saya hanya sedikit aja ngomong gini. Oke, Bing. kamu Perhatikan silakan, teman-teman ya. silakan. Perhatikan. Di ruang publik saja, ya, ribuan mata melihat, mampu dia menyangkal kebenaran. Maka bagi saya orang-orang seperti ini, jangankan diajak diskusi, disapa aja nggak layak manusia begini. Kenapa? Nggak apa-apa. Matanya saja mampu dia tipu, hatinya saja mampu dia tipu. Ya, sebagaimana tadi ayat yang ditunjukkan bahwa anak manusia, bahkan firman jadi disebut anak, tetapi dia nggak berani baca. Jadi manusia-manusia inilah yang jelas-jelas pendusta. Perhatikan teman-teman, bahkan gaya-gaya Yohanes ini yang dibawakan gaya-gaya Yudas, sok-sok berlemah lembut dia bicara, ya, sok-sok berlemah lembut. Iya, nanti kebenet. Tetapi dia adalah pengkhianat Jangan itu. emosi dong. Ya. Nah, jadi kalau bagi saya Pak Bom orang seperti ini, kalau sudah jelas-jelas ayatnya saja disaksikan ribuan orang mampu dia sangkal, ini bukan manusia. Bagi saya ini standarnya sama dengan hewan, tidak punya rasa malu. Itu aja yang mau saya sampaikan sama lagi Oke. saya, nggak apa-apa. Sebentar, saya giliran Pastor. saya panjang bicara Sebentar, kan, Pak Tom, masih ya. di ayat yang tadi. Sebentar, Pak Tom, sebentar, Pak Tom. Nanti habis ini kau diskusi karena saya pikir tadi saya bertanya saja tentang Tritunggal diajar di sekolah teologi ya. Kau menjawabnya udah. Orang semua lulusan teologi ini lagi ketawa kau. Nggak mungkin ya. Saya Ya. belajar biologi di Bentar. sekolah waktu SMP. Iya. Kau belajar. Tapi kami yang semua lulusan STT kami paham. Oke, sekarang Tritunggal itu saya berapa giliran semester. saya ya. Tidak mungkin 6 semester. Sebentar, Pak Timothy, sabar. Nanti kita buka. Sabar. Sabar. Iya, Giliran saya ya. Sebentar. Karena Anda katanya pastor Anda sekolah. Sekarang saya naik ke tingkat level kedua, oke? Oke, saya mau menguji, bukan menguji, tapi saya melihat Anda betul-betul sekolah atau tidak.
Berarti Anda mengatakan Yesus imam, setuju? Iya. Setuju? Ustaz. Oke. Tolong Anda jelaskan ini. Sebentar ya. Loh, itu dulu ayat yang tadi, bisa nggak? Iya, nanti ayat. Udah. Jangan takut, bro. Saya Yang mau tadi lihat dulu, Anda sekolah Yohanes atau tidak. 16 ayat 20. Betul kan tidak? Apa itu? Raja Debat Pak Timothy. Betul nggak? Saya mau lihat sekolah kan? Macet di situ Betul? kalian. Iya, Oke, iya. sebentar. Anda sekolah, saya mau lihat Anda sekolah teologi. Ini diajarkan di sekolah. Oke, silakan. Di sini ada tabernakel, ya. Coba Anda jelaskan ini apa, ya. Kemudian di dalam kitab Keluaran 25, dalam perjanjian lama ini, maupun perjanjian baru, ini Ayat 8 warna-warna itu merah lo ini. baca umum di situ. Lihat dulu. Iya. Ini jemaat-jemaat di luar, hanya imam yang bisa masuk. Yesus kan imam besar, betul? Iya. Ibrani 4 ayat 14, Yesus imam besar. Pertanyaan saya, kita semua di sini, ini imam besar yang masuk ke dalam sini. Ini namanya ruang apa ini? Kalau Anda sekolah tinggi, Kudus. ruang Maha Kudus. Ini ruang apa? Ruang kudus. Ruang Kudus di sini. Pelataran, mesbah. Oke, yang bisa masuk ke sini siapa? Yang bisa masuk ke sini? Besar. Oke, imam besar. Berarti Yesus ya? Berarti Yesus imam besar ya? Betul? Iya. Oke, imam besar. Yang saya mau tanya sama Anda, bisa nggak jemaat itu masuk ke dalam sini? Bisa nggak? Sebelum penebusan belum. Kalau sudah. Sudah bisa masuk. Berarti bisa masuk ke dalam sini. Iya. Setelah Di mana ayatnya bahwa jemaat bisa masuk di sini? Iya. Tabir itu kan Bisa sudah dong. Aduh Tuhan. Oke, sekarang ini Bapa, berarti ini Yesus ya. Yesus, berarti Anda yang masuk ke sini? Ke sini? Iya, setelah tabir itu sudah terbelah. Berarti tabir itu. Kerajaan Oke. Kristus. Berarti Anda yang harus bisa masuk ke sini. Jadi semua orang percaya sudah bisa langsung bertemu dengan Oh, Tuhan. masuk di Tabir situ. itu Berarti terbelah. berarti hukum Taurat sudah dirubah, Loh iya kan sudah perjanjian dihilangkan. baru. Kan Ya perjanjian, berarti hukum Taurat semua salah. Yesus bilang Bukan apa? salah, Aku tapi datang sudah digenapi. tidak menyediakan, sebentar. Aku datang tidak menyediakan satu iota pun hukum Taurat. Oke, berarti saya mau tanya sama Anda, sebentar. Ini dalam Keluaran, karena tabir ini, ya, sudah, ini apa? Ini apa namanya? Ini apa namanya ini? Itu tabut. Ini tabut ya? Iya. Katanya Anda sekolah tinggi, makanya saya sekarang tanya Anda, ini apa? Itu tabut itu. Oke, tabut, ini apa? Apa itu ya? Itu kolam pembasuhan apa cawan pembasuhan? Cawan. Ini pembasuhan. Ini apa? Itu meja roti sajian, Oke, ini menorah. ini Itu untuk ukupan. ini kandil emas. Ini apa, kandil emas atau dupa emas? Iya, untuk ukupan itu. Ya, dupa emas. Di sini tabut perjanjian toh. Iya. Oke. Sekarang Anda mengatakan bahwa sudah hancur. Sekarang saya bertanya sama Bapak. Enggak ada ya, tabir itu Sebentar. yang dipikirkan, Kawang. Ini kita bicara imam. Sekarang sudah dalam hancur? perjanjian lama 2, 3, 1. Sekarang dalam perjanjian baru dalam Ibrani jadinya begini. 2, lihat kemari dong Pastor. 2, Lihat. Gambar itu Dua. biasa aja. 2. Kau teko sekolah. 2. Tadi 2, 3, 1. Kenapa bisa menjadi 2 ini? Di dalam Ya, perjanjian saya nggak paham lama, tujuan pertanyaan di dalam umum apa? Iya. Kalau kan sekolah tinggi, saya mau lihat Anda punya sekolah tinggi. Di dalam perjanjian Apa lama, hubungannya? 2, sabar, Yesus kan imam. Sabar, Dua, ini baru ke terus imam. Ini 2, Kedua, terus 3, tiga. 1. Oke. Terus sekarang dalam Ditinggal perjanjian dong ini. dalam perjanjian baru Nah, 2, ya. 2. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa? Kau jelaskan. Ya kenapa bisa begitu? Enggak tahu saya. Oh, kok nggak bisa? Kok nggak bisa? Enggak bisa.
Nggak bisa jawab. Katanya kau sekolah Bisa. tinggi. Nanti kan Katanya potong kau lagi sekolah saya tinggi. menjelaskan. Sekolah STT. Udah banyak loh yang harus saya jelaskan. Tapi kan potong. Pantas kau ya. Oke, saya jelaskan. Oke, ini sudah jadi Berarti Pak dua-dua. Umum sebenarnya mau menjelaskan sesuatu. Ya silakan. Yesus kan imam, pertanyaan kan imam. Ya. No? Nah, tadi kau bilang kalian yang masuk, pertanyaan saya lari ke sini. Ini kan sudah jadi dua-dua. Berarti ini sudah tiga ini, udah tiga ini. Pertanyaan saya, ini ya, yang ini nih. Sebentar saya kasih hapus lagi dulu ya. Sebentar ya. Yang ini apa? Ini adalah kandil emas ya. Apa namanya nih, Bro? Dupa emas. Iya, ini kan dupa emas. Dupa emas sudah masuk ke sini. Berarti sudah didamaikan kan? Oke, dupa emas. Nah, saya mau tanya sama Anda tadi di sini. Tadi Anda mengatakan bahwa Yesus sudah di dalam sini. Berarti oneness yang masuk ke dalam sini kan? Betul? Oh iya. Oneness masuk dalam sini kan? Oneness itu masuk situ karena dia percaya. Oh, masuk sini. Oh, iya. Oh, iya. Kalau begitu oneness masuk di situ. Pertanyaan saya di sini. Sebentar, pertanyaan saya di sini. Sebentar. Pertanyaan saya di sini. Banyak kali pertanyaannya Pak Umum. Sebentar. Teman-temannya. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam. Imam nih Yesus. Besar saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Berarti hanya imam yang bisa masuk di sini. Iya. Sekarang kau bilang oneness masuk. Kan Berarti sudah kau imam diselesaikan kan? oleh Tuhan Yesus waktu dia masuk tuh. Berarti yang masuk ini Yesus. Berarti kau imam, kau yang masuk. Waktu Yesus masuk sudah dulu sini. menyelesaikan itu semua boleh Kau botol menghadap saja tanpa kau. pengadilannya. Kau memang botol, kau memang penghujat kau itu memang. Silakan Pak Timothy, hancur dia ini nggak pernah sekolah teologi kau. Hancur ya. Ketahuan Jadi kau nggak pernah setelah sekolah. Tuhan Yesus mengajarkan Ketahuan kau itu, nggak sekolah. orang Kristen masih tetap keluar, nggak boleh. Di mana Nggak sekolah boleh teologi 6 semester? Itu sekolah itu apa Tritunggal? Bang, kalau semester 7 dan 8 Sudahlah, kau ketahuan bohongmu itu banyak sudah sekali. skripsi, Bang. Bagaimana Teologi kau mau sistematika itu 3 tahun. Mau bicara bahasa Indonesia juga kau tidak mengerti. Ya terakhir 4 sebelum kau tahun dapat Timothy, kalau saya mau satu. tanya dulu. Sudahlah, oke, Kalau saya tanya. teologi sistematika Saya itu tanya sama kamu, apakah Yesus itu Bapak kan Yesus? Apa kalau Bapak itu adalah Yesus, apakah Bapak itu perlu disempurnakan? nggak perlu. Nggak perlu disempurnakan. Betul nggak perlu disempurnakan? Karena Yesus sudah sempurna, betul? Karena dia Bapa. Oke, baik. Kalaupun dia anak juga dia nggak perlu Mira, disempurnakan. kalau buka Ibrani 2 Anak dan Bapa kan itu. Iya, Raja debat kubal bali dia ini. Aduh, pembohong memang ini. Pasti kamu mau bilang Yesus itu bukan Allah dong. Teologi ini nonton ini orang ketawa kau ini. Oke, Wira tolong buka Ibrani 2 ayat 10. Kau bilang Bapak tidak perlu sempurnakan Berarti ya? Yesus belum sempurna, teman-teman. Iya. Oke. Kau bilang Yesus itu adalah Bapa. Oke, silakan. Silakan baca Pak Tom, saya nggak mau panggil kau pastor. Silakan. Enggak apa-apa. Enggak dipaksa. Iya, silakan. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus. Seperti Yesus belum sempurna ya, terjemahan ini benar ya. Terjemahan ini benar bagi Tritunggal. Juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Jadi Yesus belum sempurna berdasarkan terjemahan yang salah ini. Dan ini dipegang oleh Tuhan. Terjemahan salah. Kau punya Alkitab ada nggak? Kau punya Alkitab sendiri ada nggak? Jangan ambil dari kami. Jadi begini, logika saja. Yesus itu logika, bawa ke logika. Kau punya Alkitab ada nggak? Ketika kita berlogika itu kita menjadi curiosity dan mencari teks originalnya. Oke, izin originalnya tidak menunjukkan bahwa Yesus itu belum sempurna. Kasihan, bisa bicara mana ini Pak? Ya, bisa bicara. Bicara gantian. Kalian aja kok yang bicara dari tadi. Mana ada saya dikasih kesempatan bicara? Ya udah, Ngana dulu deh. Kalian Ngana lihat dulu kan? bicara. Ya coba Ngana dulu bicara deh. Kita kembali dulu ke Yohanes 16 ayat 26. Kalau sudah waktunya saya dikasih kesempatan. Silakan. Yang dibaca bom tadi. Yohanes 16 ayat 26. Coba ditampilkan. Ya. Perhatikan ya. Kalimat itu diperhatikan.
pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Ini yang dihilangkan oleh kawan-kawan tadi ya. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Jadi pada hari itu murid-murid akan meminta langsung dalam nama Yesus. Tidak lagi dikatakan aku meminta kepadamu kepada Bapa. Ya, jadi di situ jelas murid-murid langsung meminta kepada Bapa dalam nama Yesus. Jadi Bapa itu Yesus. Paham nggak? Baca alasannya di ayat 27. Baca ayat 27-nya dong. Ayo, alasannya apa? Baca 27. Alasannya justru memperkuat. Kamu Sebab ini. Bapa sendiri mengasihi Gak sekolah kamu. lulus dia ini. Parah ini. Korban ini. Itu kan sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Iya, itu alasannya Betul kan? nggak? Benar nggak itu Artinya, alasannya? Yesus Kok artinya itu sudah benar nggak itulah menunjukkan sebab kasihnya. musababnya Dia dikatakan Bapa itu demikian? sendiri. Murid-murid Kamu sudah ngerti tahu, tidak di jadi dia ayat langsung 26? berdoa aja saja dalam nama Perhatikan. Yesus yang artinya Sebab Bapa itu musabab sendiri. keluarnya di ayat 26 itu adalah di ayat 27. Kalian Sebab terus yang Bapa ngomong, sendiri kita belum mengasihi ngomong. kamu. Perhatikan. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Nggak usah nangis. loh. Udahlah, kamu aja ngomong. Karena kamu telah mengasihi Kamu aku aja ngomong, aku dan dengar. percaya bahwa aku datang dari siapa dia datang? Dari Allah. Dari Allah. Dari Allah Bapa itu maksudnya. Iya, dia Yesus mau sudah coba-coba kembali belum? ayat macam orang Diperjelas sebelah. lagi dari kepada ayat Allah belum? 28. Aku datang dari Bapa. Yes. Lah, Terus Yesus sudah kembali belum? dia sudah kembali. Nah, Si dosa tanya kembali. murid-murid berdoa Aku dalam nama datang siapa da- ketika Coba kau Yesus sudah jelaskan bahasa kembali? Indonesia dulu. Aku datang dari jadi Bapa. ketika Yesus sudah kembali kepada Allah, kepada Bapa, murid-murid berdoa dalam nama siapa? Enggak, kita kembali Dalam kayak nama ini dulu. Yesus toh? Kutip-kutip ayatnya Gak dulu. lagi Tom. dikatakan Yesus meminta kepada Bapa, tetapi langsung Oh iya, berdoa iya, dalam iya. nama Dia Yesus. kembali kepada siapa Bapak? Selesai. Oke. Sebentar, Kalian aja yang Wira. logikanya Sebentar. nggak jalan. Tom, sabar. Nah. Coba buka. Kalian buka, dari tadi coba Yohanes. ngomong, saya hanya ngomong 2-3 Iya, nanti detik kau langsung ngomong. kalian potong. Tadi kau bilang Yesus sudah kembali kepada Bapa. Oke, kau jelaskan dulu ini. Oke, coba Yohanes 14 ayat Apalagi 23. semuanya kalian minta penjelasan. Iya, sudah kembali kepada Bapa toh. Coba kau jelaskan dulu. Coba kau jelaskan Ya. Yohanes 14 ayat 23. Silakan baca, Tom. Yohanes Silakan. 14 ayat 23. Nanti saya Oke. pas lagi baca langsung nggak dikasih penjelasan, tapi diminta Tadi kan penjelasan. kau bilang Yesus sudah kembali kepada Bapa. Oke, silakan. Oke. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saya jelasin atau kalian mau tertawa dulu? Saya mau tanya dulu. Oh, mau Di sini bertanya aku dulu. siapa? Aku siapa di sini? Yesus. Oke. Bapak di sini siapa? Ya Yesus. Oh, Yesus. Terus di sini kami di sini siapa? Roh Kudus. Udah gila, benar-benar gila. Oke, udah saya jelasin ya. Ini saya jelasin, Tom. Saya jelasin, Tom. Iya, katanya mau kasih saya kesempatan menjelaskan. Ya, silakan. Saya jelasin ya. Udah semua jelasin. Ya, saya jelasin. Jadi, konteks dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 23, roh yang dijanjikan itulah yang akan berdiam di dalam. Enggak, yang ke 23 aja dulu, 23. Diam coba. dulu, 23. kalian ini Ya. tidak pernah bertahan mendengar penjelasan. Bisa saya menjelaskan? Ya, silakan. Ya. Jadi konteks ayat itu kalau Anda baca baik-baik, Yohanes pasal 14 ayat 15 itu dikatakan jikalau kamu mengasihi aku. Dan kemudian yang akan berdiam di dalam diri murid-murid atau orang percaya adalah Roh Kudus. Jadi kalau di ayat 23 itu dikatakan demikian, kami akan diam bersama-sama dengan dia, yang dimaksud di situ adalah Roh Kudus. Paham? Oke, saya gantian ya Tom ya. Bang Wira coba buka dari ayat 16 deh. 16-17. Oke, kita bicara santai Tom ya. Aku akan minta kepada Bapa. Aku di sini siapa? Yesus. Yesus akan minta kepada Bapa. Betul? Iya. Nah, kok aku minta kepada Bapa padahal Yesus adalah Bapa? Kenapa?
Karena murid-murid belum tahu Yesus Bapa. Jadi Yesus akan minta kepada Bapa. Jadi oke, kita turutin dulu. Oke. Dan ia yaitu siapa? Bapa. Ya, tadi kata Yesus adalah Bapa. Iya, boleh Yesus. Kan Yesus Bapa. Jadi berarti Yesus akan memberikan kepadamu seorang penolong. Betul? Iya, betul. Yang lain supaya ia yaitu siapa? Roh Kudus. Berarti Yesus memberikan seorang penolong yaitu Roh Kudus. Iya, betul. Oke, yaitu Roh kebenaran, betul? Iya. Berarti aku minta kepada Bapa, maksudnya kepada Yesus juga, minta kepada dirinya sendiri. Iya. Loh, kok dia bisa minta kepada dirinya sendiri? Kenapa? Kan murid-murid belum tahu Yesus Bapa. Maksudnya gimana sih? Saya nggak ngerti. Makanya baca ayat 17 coba. Ya ini coba deh. Baca ayat Ya, 17. oke, 17 yaitu Roh kebenaran. Pelan-pelan. Coba tunjukin. Ya, oke, Roh kebenaran itu Roh Kudus. Setuju. Dunia tidak dapat menerima dia. Roh Kudus, Oke, betul? dunia tidak dapat menerima dia. Terus? Ya, oke, Roh Kudus. Sebab dunia tidak melihat dia. Roh Kudus, Dunia betul? tidak lihat Roh Kudus. Terus? Oke, dan tidak mengenal Roh Kudus. Betul, sepakat. Tidak kenal. Tetapi kamu mengenal dia, Roh Kudus, betul? Mereka sudah mengenal Roh Kudus padahal Roh Kudus belum diutus. Oke, sebentar. Oke, sebab Loh, Roh kenapa Kudus. sebentar? Langsung aja bilang oke. Iya, oke. Di situ oke. dibilang tetapi kamu mengenal dia, berarti Roh Kudus sudah dikenal walaupun belum diutus. Pak Bagian Tom, kedua. Pak Tom, Bentar. itu kami itu tunggal atau jamak kami? Ya, kita lanjutin dulu, kita lanjutin Pak Bom. Ini Kita udah lanjutin mau sampai mentok tadi apa ke gimana kami. ini? Kami itu Pindah-pindah katanya mulu. itu adalah Roh Kudus. Oke, sebab ia menyertai kamu. Yaitu siapa? Iya, di situ Roh Kudus. Roh Jangan Kudus. bilang Oke, kamu. Anjur 18. Aku tidak akan Jangan meninggalkan kamu. pindah dulu 18, 17 belum selesai kok. Iya, apa yang 11? Apa yang salah? Saya yang baca ya, perhatikan Oke, ya, silakan. jangan potong saya ya. Oke. Oke. Yaitu Roh kebenaran. Roh Dunia Kudus. tidak dapat menerima Roh Kudus sebab Oke. dunia tidak melihat Roh Kudus Oke. dan tidak mengenal Roh Kudus. Oke, Tetapi sepakat. kamu mengenal Roh Kudus. Ingat, tetapi kamu mengenal dia. Roh Dia di Kudus, situ betul? Roh Kudus dong. Ya, oke, Menurut betul. kamu siapa? Terus? Sebab ia menyertai kamu. Berarti yang Oke, Roh menyertai Kudus, mereka betul. Roh Kudus. Oke. Betul kan? Ya, Yesus betul, adalah setuju. Roh Kudus. Oke, enggak apa-apa. Yesus Kita adalah Roh setuju, Kudus dong. sepakat itu. Siapa yang menyertai dan dikenal murid-murid? Oke, sebentar, kita lanjut dulu, kita Kan lanjut belum terus. diutus, Om. Roh Kudus, Belum oke Roh Kudus, kita lanjut. Lanjut. Belum diutus kok bisa dikenal dan sudah menyertai. Sebentar, Tom. Berarti Kita yang menyertai dan dikenal murid-murid adalah Yesus. Berarti Roh Kudus adalah Yesus sendiri. Makanya Roh Kudus adalah bagian Yesus. ketiganya. Diam dulu, Bang. Di Gantian mana ngomong. Yesus adalah Roh Kudus? Sekarang kalimat terakhir. Enggak. Kalimat terakhir. Di mana Kalimat terakhir dikatakan boleh? di situ Yesus adalah Saya Roh Kudus? selesaikan kalimat terakhir dari ayat ini boleh? Ya, silakan. Boleh? Ya. Dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus Ya. akan diam di dalam murid-murid. Roh Kudus itu Ya. siapa kalau bukan Yesus? Karena Roh Kudus itu adalah Roh Yesus Kristus. Nih, Anda saya percaya jelasin nggak? sama kamu, Roh Tom. Kudus adalah Roh Yesus Kristus. Oke, saya jelasin sama kamu, Tom. Kamu boleh diam Jadi, enggak? Gantian. Saya tanya kamu balik. Kamu percaya nggak Roh Kudus adalah Roh Yesus Kristus? Kamu percaya nggak? Dalam keilahiannya ya diurapi oleh Roh Kudus. Lah sudah, berarti gimana? Udah, oke, kita Bapak gantian, adalah boleh. Yesus. Oke, boleh gantian enggak? Yang punya roh kan Yesus. Bapak adalah boleh Yesus. gantian apa tidak? Selesai. Boleh gantian apa tidak? Ya coba kamu jelasin. Oke, ya, ini saya jelasin sama kamu, Tom, ya. Dari mulai angka 15 tadi, jika kamu mengasihi aku. Ini Yesus deh, judulnya saja, Tom. Judulnya Yohanes 14 itu, Tom, ya. Yesus menjanjikan penghibur. Dari mana penghibur ini? Dia adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Ya, dia adalah Ya, Roh sekarang Kudus. Sebentar. Penghibur itu roh, Tom, roh Yesus kan? Boleh Apa nggak bukan? sepakat, Tom? Jangan potong saya bicara, Tom. Boleh nggak bicara? Katanya kamu Kamu kan S1 juga tadi teologi ya? lagi saya ngomong kamu ajukan pertanyaan. udah, Saya kamu ajukan dulu pertanyaan bicara. nih. Silakan Roh Anda Kudus, Roh bicara. Yesus apa bukan? Ya udah gini, Anda bicara sepuasnya. Roh Kudus. Nanti saya bicara. Gini, Sebentar. yang kamu Anda harus bicara bantah sama sepuasnya, saya. Tom. Nanti saya bicara. Roh Silakan. Kudus itu gini, ya. Roh Kudus itu Roh Yesus apa bukan? Kalau kamu bilang Roh Kudus itu adalah Roh Yesus, berarti Roh Kudus itu menunjukkan ya bahwa Yesus itu adalah Bapa. Karena pemilik roh adalah Bapa. Kecuali kamu bilang Roh Kudus itu bukan Roh Yesus. Coba kamu jawab dulu itu.
Kamu boleh diam ya. Jangan potong ya, Tom. Ya, kita Gak laki-laki. bisa kamu jawab itu, nanti langsung ketahuan Yesus Bapa. Langsung to the point, Kamu bisa boleh enggak? diam Roh nggak? Yesus Ya. adalah Roh Kudus adalah Roh Yesus. Iya apa enggak? Boleh kamu diam biar saya jelasin sama kamu. Oke, silakan. Kamu boleh diam, kamu laki-laki ngana ini enggak. Orang Manado ngana ya, tatok yang ngana ke kepala. Oke, nah. Judulnya Nggak usah saja sok jago. Kamu nggak dengar open dulu cam ngana aja ini. enggak? Ngana ini apa ngana ini rupa? Open cam lah. Kiapa ngana open cam? Kiapa ngomong ngana suka pak kita ngana? Bukan, Kamu diam, ini diam. udah standarnya yang ditetapkan. Kamu diam. Hongkong Kau dari sekarang awal, diam. open Tadi cam. kau Diam ngomong dulu, orang Tom. diam. Tadi sudah Diam sepakat aja. kamu bicara, saya Enggak, tidak katanya mau bicara. toki-toki, open cam aja enggak. Betul kau. Loh, ini sekarang saya mau bicara, kamu bilang saya di open cam. Tadi kita sudah sepakat, Kan Anda mau bicara, saya toki-toki. diam. Kalau mau toki-toki open cam dong. Ya udah, Kamu mau toki-toki boleh kamu dari diam, saya belakang. bicara. Boleh kamu diam? Ah, silakan. Oke, begitu ya. Judulnya saja, Tom, ya Bapak Ibu semua ya di room di live chat ya. Yesus menjanjikan penghibur. Nah, kita baca ayat yang ke-15. Jika kamu mengasihi aku, ini perkataan Yesus langsung. Ya, huruf merah nih semua ya, tanda merah. Ya, aku di sini adalah Yesus. Kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, kamu di sini tentu murid-murid Yesus. Ya, kitalah sekarang gereja Tuhan kan, biji mata Tuhan. Ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa. Jadi Yesus bicara sama orang-orang murid-muridnya. Hei murid-muridku, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sambung ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa. Jadi jelas di sini bahwa pribadi anak, pribadi Yesus jelas berbeda dengan pribadi Bapa. Karena dia minta kepada Bapa. Apa yang diminta? Ya, sambung. Dan ia, maksudnya Bapa, akan memberikan kepadamu nih, hei murid-muridku, seorang penolong yang lain. Siapa itu seorang penolong yang lain? Sambung lagi. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Yesus minta kepada Bapa, supaya Bapa itu memberikan penolong yang lain, yang adalah Roh Allah, Roh kebenaran, Roh penghibur, adalah Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Pribadi ketiga dari Tritunggal itu, supaya ia menyertai kamu, saudara dan saya, sampai hari ini, sampai selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima dia. Artinya orang-orang di luar Kristus yang tidak percaya pada segala perintah Yesus katakan tadi, dia tidak menerima Yesus, menerima Roh Kudus. Sebab dunia tidak melihat Roh Kudus dan tidak mengenal dia. Siapa yang bisa mengenal Roh Kudus itu adalah orang-orang yang tadi di ayat yang ke-15. Orang-orang saudara dan saya yang menuruti segala perintah dan mengasihi Yesus. Lanjut ke ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi. Dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Teman-teman, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku. Dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa megang segala perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Aku di sini adalah Yesus. Dan barang siapa mengasihi aku, ia juga dikasihi oleh Bapa-Ku. Jadi Yesus selalu ngomong kepada Bapaknya, Bapa-Ku. Bapa kita dengan Bapa Yesus itu tuh berbeda. Ya, kita itu adalah bahkan Yesus berkata, Allahku dan Allahmu, Bapa-Ku dan Bapamu. Kita itu diadopsi. Kenapa Yesus yang adalah firman Bapa, hanya dia yang bisa memanggil Bapanya sendiri? Karena apa? Yesus lahir dari Allah, makanya dia datang dan diutus oleh Allah. Makanya tadi Rangsa Debat mengatakan, ketika firman itu nujul inkarnasi jadi daging, dia disebut anak Allah, anak tunggal Allah. Bapalah yang menyatakan Bapa itu, makanya disebut anak Bapa. Jadi Yesus Kristus memanggil Bapa-Ku dan Bapa kita itu berbeda. Kita adopsi dari anak itu, jadi berbeda. Dia bedakan antara Bapa-Ku dan Allahmu. Dan aku pun akan mengasihi dia, maksudnya murid-muridnya, dan akan menyatakan diriku kepadanya, maksudnya kepada gereja Tuhan dan murid-muridnya. Yudas nih, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, apakah sebenarnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika kamu mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku. Lagi-lagi Yesus ya memanggil Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami
Jadi kami di sini itu sudah pasti merujuk kepada Yesus Kristus yang adalah firman Allah dan Bapaknya. Jadi kami di sini bukan, jadi teman-teman nih ya, kalau kita buka di dalam ayat yang ke-23, bagaimana kita bisa memastikan ini kapibun Roh Kudus? Lihat ayat yang paling dekat di atasnya. Panjang sekali Itu ya. kalau sebentar. Saya bisa nggak dikasih waktu sepanjang itu? Boleh nggak? 2 menit lagi bro. Boleh nggak saya Nanti dikasih kau waktu bebas. sepanjang itu? Boleh nggak? Saya cuma 2 bertanya menit aja lagi, dulu. habis itu saya tidak akan potong pembicaraanmu. Jadi rekan-rekan, di dalam membaca konteks satu perikop Alkitab, siapa yang menunjukkan dan siapa sesungguhnya yang merujuk kami di sini? Lihat ayat sebelumnya yang paling dekat dengan kata kami. Itu di ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami. Kami di sini adalah merujuk kepada pribadi Yesus Kristus yang adalah firman Allah dan Bapaknya sendiri. Jadi kalau Tom tadi mengatakan kami adalah Roh Kudus, itu adalah salah dan itu sesat dan bidat dalam kekristenan, sama seperti Anda Yohanes. Silakan Pak Bom, saya serahkan ke Bapak. Like, comment, share, subscribe.